teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama aku Azkia Aulia Dinariansa dengan nomor induk mahasiswa J0412212997. Dalam video kali ini, aku akan membawakan sebuah materi yang berjudul Siapa Bilang Introvert Payah Dalam Public Speaking. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, apa sih pengertian dari introvert itu? Nah, menurut KBBI, introvert merupakan sifat yang suka memendam rasa dan pikiran sendiri dan tidak mengutarakannya kepada orang lain dan juga bersifat tertutup. Jadi, setelah kita tahu apa itu introvert, mari kita masuk ke dalam materi. Check it out! Jadi banyak yang menganggap kalau semua public speaker andal di dunia sudah pasti orang-orang yang punya karakter terbuka atau ekstrovert. Kita berpikir kalau mereka bukan pribadi-pribadi ekstrovert, mana mungkin bisa bicara panjang lebar dan menginspirasi banyak orang di sebuah panggung besar. Kita mengira sebagai pribadi yang tertutup, introvert akan kesulitan untuk menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Jangankan berdiri di panggung dan bicara di hadapan bahkan ratusan orang memberikan sambutan dalam acara keluarga kecil saja mungkin mereka menjadi gugup. Tapi ternyata anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Banyak loh pembicara andal di dunia yang sesungguhnya berkepribadian introvert. Bahkan menjadi introvert justru bisa menjadi modal yang baik untuk menjadi public speaker Anda. Loh, kok bisa? Introvert adalah orang-orang yang cenderung lebih suka memandang ke dalam dirinya. Mereka lebih memperhatikan pikiran dan juga perasaannya sendiri, bukan karena tidak mampu memberikan perhatian terhadap orang-orang atau hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Mereka melakukan hal ini karena lebih terstimulasi dengan dunia batin mereka. Setelah kita mengenal lebih jauh tentang introvert, kita dapat mengambil sebuah contoh dari mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Siapa yang menyangka kalau beliau aslinya adalah seorang introvert? Lalu ada Bill Gates, sang pendiri dan juga chairman dari Microsoft. Meski introvert, untungnya beliau bukanlah seorang pemalu. Tapi ada juga loh introvert yang sekaligus pemalu. Kita sebutlah Eleanor Roosevelt, salah satu first lady paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah Amerika Serikat. Sebuah biografi resmi menyebutnya sebagai seseorang yang pemalu dan juga canggung. Namun, selama Eleanor Roosevelt mendampingi suaminya Franklin D. Roosevelt menjalankan amanah sebagai Presiden Amerika Serikat ke-32, beliau berhasil menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang sangat merakyat, menghibur, sering memberikan konferensi pers, bahkan menjadi salah seorang juru bicara di Amerika Serikat di PBB setelah suaminya meninggal. Lalu, mengapa orang-orang introvert ini mampu menjadi pembicara yang andal? Introvert itu penuh dengan persiapan. Sudah sangat sering ditulis, persiapan merupakan sebuah kunci. Mampu bicara di depan publik dengan percaya diri dan menarik bukan tergantung pada karakter atau sifat asli kita, melainkan seberapa siap kita. Pidato, sambutan, atau presentasi yang bagus bukan berasal dari keterampilan sosial tertentu, melainkan sebuah persiapan. Introvert senang akan kesendirian. Mereka suka menghabiskan waktu dalam ketersendirian ini untuk memperbaiki atau melatih pidato, sambutan, atau presentasi mereka. Introvert juga cenderung suka untuk menulis. Saat menulis, mereka akan berusaha untuk mengemas pesan dengan sangat tepat. Bukannya introvert tidak membutuhkan masukan atau kritik dari orang-orang terdekat mereka. Introvert seperti halnya pembicara manapun suka kalau mendapat umpan balik dari pesan yang mereka sampaikan. Hanya saja, introvert lebih senang mendapatkan umpan balik ini saat konsep pidato, sambutan atau presentasinya sudah benar-benar rampung. Introvert juga lebih memperhatikan kebutuhan fisiknya, misalnya mendapatkan cukup istirahat, makan dengan benar, bisa menenangkan diri. Jadi, tidak heran mereka punya kondisi fisik yang baik saat menjadi pembicara di atas panggung. Lalu, yang kedua,
introvert sangat sadar kalau mereka bukanlah orang penting di dalam ruangan tempatnya berbicara. Mereka tahu benar kalau kehadiran mereka adalah untuk melayani audiens. Perspektif yang mungkin sedikit berbeda dari pembicara ekstrovert ini ternyata mampu untuk mengurangi rasa cemas, karena mereka berfokus pada hal-hal yang lebih penting daripada diri mereka sendiri. Sejumlah pembicara andal sangat percaya kalau berbicara di hadapan publik akan membawa semacam manfaat bagi audiensnya. Nah, bila kita meyakini kuatnya pesan kita tidak akan lagi punya masalah dengan kepercayaan diri. Lalu, yang ketiga, introvert itu melayani audiensnya. Introvert adalah pendengar yang luar biasa. Sifat ini menjadikan mereka peduli terhadap kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Bagi introvert, inilah sebabnya mereka merasa berbicara terasa tidak alamiah. Introvert menganggap public speaking bukanlah tentang mereka, melainkan tentang audiensnya. Mereka menyadari tugas seorang pembicara adalah menjaga audiens, bukan untuk dihakimi oleh mereka, bukan pula untuk menghibur audiens. Penting sekali mengetahui siapa audiens kita ketika hendak menyampaikan sebuah pidato dan juga presentasi. Kita harus mengetahui sebanyak mungkin informasi mengenai audiens. Siapa mereka? Apa saja yang perlu mereka ketahui? Apa yang sudah mereka ketahui dari materi kita? Nah, para introvert akan meluangkan waktu untuk meneliti, bertanya, dan memikirkan apa yang perlu diketahui oleh audiens dan bagaimana mengemas pesannya secara baik. Fokus terhadap audiens ini tak hanya dilakukan introvert pada saat mereka merencanakan pidato, sambutan, ataupun presentasinya, melainkan juga saat menyampaikannya. Mereka menganggap umpan balik instan dari audiens sangat penting. Introvert akan sangat senang jika mendapat isyarat nonverbal dari audiens yang menunjukkan ketertarikan atau malah mungkin sebaliknya, agar mereka dapat segera memperbaiki penyampaian pesannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman semua, bahwa introvert sendiri dapat menjadi seseorang yang sangat aktif ketika ketiga hal yang sudah kita bahas di atas dapat terpenuhi. Menjadi introvert juga bukan sebuah hal yang berat ketika kita ingin menunjukkan diri. Asal sudah ada persiapan yang matang, kita juga dapat berekspresi dengan bebas tanpa terganggu. Mungkin cukup sekian video dan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.